Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, berkat hidayah, serta maknanya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam yang dapat kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mentolak dari beliau, karena Nabi kita ini Nabi yang sosoknya sangat peduli dengan umatnya. Maka sebagai imbal balik mestinya kita juga harus merespon kepedulian beliau kepada kita. Karena itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah masjid Al-Qur'an yang kami muliakan, sambil kita isi ya, mudah-mudahan bisa biar tampak gambarnya, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan waktu bisa sharing kembali untuk berbagi wawasan. Bapak Ibu sekalian, tema pengajian malam hari ini yaitu menggapai Ramadan yang berkah. Ini pengajian sambil takdir. Kemarin banyak ranting yang sudah mengadakan, banyak masjid yang sudah mengadakan, bahkan terakhir pengajian cabang kemarin juga mengadakan pengajian takdir. Jadi sudah sangat lengkap sekali, sangat banyak bekal kita, tinggal kita kemudian segera kita siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan di beberapa penceramah, insya Allah sudah dipastikan hari Sabtu besok kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Sekarang hari Rabu, berarti Kamis, Jumat, tinggal 2 hari waktu jeda kita. Sabtu nanti sudah kita mulai, sehingga hari Jumat malam insya Allah kita sudah bisa memulai sholat tarawih bersama-sama, meskipun tidak harus menunggu bulan Ramadan. Jadi istilah sholat tarawih sebenarnya sama dengan sholat malam, sama dengan qiyamul lail, sama dengan sholat lail, istilahnya sama. Cuma kalau di bulan Ramadan kemudian diistilahkan dengan sholat tarawih. Baik Bapak Ibu sekalian, keputusan PP maklumat PP itu tidak lepas karena kita menggunakan dasar di dalam menentukan tanggal itu adalah memakai hisab. Dasarnya sangat kuat sekali. Kalau kita buka dalam surat Yunus ayat 5 itu Allah berfirman,
Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jadi dalilnya ini sangat kuat sekali bahwasanya di surat Yunus itu Dia Allah yang menciptakan, menjadikan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya, kemudian menentukan bahwa kedua benda itu berada di mana zila tempat-tempat tertentu, di peredaran tertentu yang fungsinya adalah lita'lamu adada sinina wal hisab, yaitu fungsinya agar kamu sekalian mengetahui hitungan tahun dan perhitungan yang sifatnya matematis. Dan ini sudah menjadi kebenaran yang diciptakan oleh Allah. Dan kebenaran ini yang tahu adalah orang-orang yang mau belajar atau mau berpikir. Jadi sangat kuat sekali dasar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti di pengajian cabang kemarin kami ulangi lagi di sini bahwa syarat berubahnya bulan itu harus memenuhi 3 hal. Bulan Hijriah ya. Kalau kita bulan Hijriah itu kan dasarnya sholat. Ya, jadi lunar, dasarnya lunar. Kalau sholat itu matahari, kalau lunar itu bulan. Jadi perubahan tanggal baru itu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, ada ijtimah, bukan ijtimah ulama, bukan. Jadi ada ijtimah bumi, bulan, matahari dalam satu garis. Itu namanya ijtimah. Ketika bumi, bulan, matahari dalam satu garis, itu disebut ijtimah. Biasanya kalau lurus persis itu terjadilah gerhana matahari. Tapi kalau yang di tengah bumi, kanan bulan, kiri matahari, maka terjadilah gerhana bulan. Tapi kalau di tengahnya bulan, kanan kiri matahari, terjadi gerhana matahari. Nah, setiap awal bulan itu terjadi namanya ijtimah ini, tapi belum tentu itu terjadi gerhana, karena ada kemiringan-kemiringan yang berbeda. Jadi syarat pertama terjadinya bulan baru harus ada ijtimah. Syarat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ijtimahnya sebelum ghurubi syamsi, sebelum matahari terbenam. Ya, syarat ketiga, ketika matahari terbenam, bulan masih berada di atas bumi. Kita uji coba hari Jumat, malam hari Sabtu atau malam Ramadan. Hari Jumat itu sudah terjadi ijtimah pagi sekali jam 7. Nanti dicek bener nggak? Tentu perlu alat ini, perlu alat. Ya. Nah, jam 7 ijtimah. Ketika matahari tenggelam, ternyata bulan itu masih
4 derajat di atas ufuk. Maka 1 berarti sampun berubah tanggal atau 1 Ramadan. Berbeda kasusipun terkait dengan 1 Syawal. 1 Syawal ketentuan maklumat PP itu kan hari Senin. Ya, hari Senin itu 1 Syawal. Kalau tidak salah tanggalnya 31 Maret. Tanggal 29 Ramadan itu sampun dihitung terjadi ijtima. Matahari, bulan, bumi. Ijtimanya salah kedua sebelum matahari tenggelam terjadi, tapi jam 5 sore. Ketika matahari tenggelam, ternyata bulan boten di atas ufuk. Bulan di bawah ufuk efek banget, namun min 1 derajat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, 2 terpenuhi syaratnya, tapi 1 tidak terpenuhi. Maka kalau bulan Ramadan 29 kok belum terpenuhi, memakai dasar ya hadis yang bunyinya ya sumu li ru'yatihi wa tiru li ru'yatihi wa ilumma bakamil iddata salasin. Lihatlah bulan untuk kamu berpuasa, lihatlah bulan untuk kamu syawal. Tetapi kalau tertutupi, maka genapkanlah hitungan bulan menjadi 30. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah Ramadan tahun menikah itu 30 hari. Baik, saya lanjutkan. Kemudian gambarnya jadi kalau sketsa bisa melihat bagaimana bulan. Saya baru sadar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tahlil Ramadan, menyambut Ramadan, apa saja yang harus kita siapkan? Ada 4 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, mari kita perkokoh keimanan kita. Ini penting sekali. Maka kalau jenengan ningali surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Tidak ada ya ayyuhalladzina kafaru, tidak ada. Atau panggilan manusia secara umum tidak ada. Panggilan kepada orang musyrik juga tidak ada. Panggilan kepada orang munafik juga tidak ada. Tetapi panggilannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka penting memperkokoh keimanan kita. Nabi SAW di dalam surat At-Taubah ayat 128 itu juga demikian, yang isinya bahwa agar manusia ini bisa adaptasi dengan perintah-perintah Allah, dengan kewajiban-kewajiban Allah, dengan aturan-aturan Allah, maka Nabi berharap betul kepada umatnya untuk benar-benar beriman. Harisun alaihim bil mu'minin. Di ayat itu dijelaskan surat At-Taubah
128 laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sekarang kan ada istilah ordal, orang dalam. Ordal itu biasanya kan orang yang paham betul dengan birokrasi apa yang di dalam kantor itu. Dan biasanya orang luar kalau ingin mudah mengakses informasi atau birokrasi itu kan menghubungi orang dalam atau ordal. Nah, Nabi itu kok saya yakin itu ordal. Ya, ordalnya Allah yang dikirim kepada manusia yang tahu betul birokrasinya Allah, meskipun tidak semuanya. Maka Nabi itu tahu titik-titik kelemahan manusia. Maka beliau azizun alaihi ma anittum. Manusia itu banyak sekali kekurangan kelemahan. Hal-hal yang negatif banyak pada sisi manusia. Jangan kalau membaca Al-Quran ada sekitar 65 ayat itu menyebutkan kondisi manusia. Rata-rata Bapak Ibu sekalian menyebutkan di situ bahwa manusia banyak sekali sifat-sifat negatifnya. Yang penyebutan langsung itu hampir 80-90% manusia itu sifatnya negatif. Saya buatan ketok. Jadi ayat-ayatnya sudah kami tulis di sini. Hanya satu ayat yang menyebutkan betul-betul manusia itu istimewa. Di dalam surat Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Tapi pada ayat niku Bapak Ibu sekalian langsung didukno meneh kondisi manusia. Nggih, ayat selanjutnya napa niku? Summa radatnahu asfala safi. Mari diangkat dhuwur-dhuwur. Ayat selanjutnya didukno sampai serendah-rendahnya. Bahkan di ayat yang lain itu lebih rendah dari binatang ternak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nabi Muhammad SAW azizun alaihi ma anittum, paham betul kali kelemahan manusia. Pramila Nabi berharap harisun alaikum bil mukminin, karena hanya keimanan yang kokohlah yang bisa mengeliminir, mengurangi sifat-sifat negatif manusia. Mulai dari misalnya sifat negatif manusia, khuliqal insan dhaifan, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kadang suku kalih mawon sikil loro niki saged kesandung sikile. Kalau mboten saged bayangaken sikile manusia kados sikile ulet-ulet temu niki. Ya, bolak-balik kesandung sikil loro kadang kesandung sikile iki. Betapa lemahnya manusia itu. Kocok-kocok kadang ditelek dhuwure bathuk ngeten iki saged lari. Saking lemah. Ibu-ibu niku lek blojo niku berangkat pun gak ada rencana. Mangke tertumune sing dipilih beda. Saya yakin ibu-ibu barang ate dibayar, barang sing dibayar beda meneh dibayar. Gampang kepencut, ini sifat yang lemah ada pada diri manusia. Di ayat yang lain, wa kanal insanu ajula, manusia itu sifatnya gak sabar. Benjang dengan tinggal
Dinten-dinten Ramadan tanggal 20. Niku rame masjid napa rame pasar. Rame shopping gitu. Ketinggalan pun boten sabar setelah menjemput hari raya. Malah sing rame dan supermarket gitu. Malah plaza rame, matahari rame. Pada riyo sing 10 dinten mati. Ketinggalan boten sabar. Manusia itu juga suka mengeluh di ayat yang lain. Kuliko halu'am. Ada istilah itu INN, LNM. Jadi menungso itu eling kancane nalika ngrok besok. Lali kancane nalika mulya. Karakter manusia. Jadi suka mengeluh. Dan masih banyak lagi yang lain, termasuk di dalam surat Al-Alaq itu manusia itu sifatnya kemelitian. Kala innal insana la yadru ar-ra'a mustaqbal. Jadi ketika merasa dirinya cukup sombongnya, seperti tidak butuh orang lain. Nah, ini sifat-sifat negatif akan bisa dihilangkan, dieliminir hanya dengan keimanan yang maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, mari kita perkuat keimanan kita. Agar apa kemudian? Kalau sifat-sifat negatif ini bisa kita eliminir, kita kurangi, maka kita menyambut Ramadan itu bisa lebih khusyuk. Ya, sifat kemerungsung dan sabar itu sudah mulai berkurang. Sifat kelasa sudah mulai kalah dengan keimanan. Ibadah Ramadan itu bisa lebih ringan. Insya Allah kalau semuanya umat Islam imannya kokoh, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, masjid sholat tarawih saya yakin tetap full. Tapi gandeng, kadang di tengah-tengah itu kalau terbentur masjid gitu. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, keimanan yang kokoh, keyakinan yang kuat itu berdampak kepada kesehatan. Sehingga ketika kita puasa pun, apa yang disyariatkan di dalam hadis sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat, pasti akan terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan adalah mari kita kuatkan bekal keimanan kita. Yang jelas di dalam ibadah bulan Ramadan itu ada anjuran, ada pantangan. Pantangannya sebagaimana disebutkan di dalam fikih bahwa yang namanya puasa itu adalah al-imsak, ya, minal akli wasurbi wal ijma'i min tulu'il fajri ila ghurubi. Bahwa pantangan di bulan puasa itu adalah menjaga dari makan, minum, hubungan suami istri dari mulai terbit matahari sampai tenggelam. Di hadis disebutkan
hendaknya orang berpuasa itu meninggalkan qaul zur wa amali. Apa itu azur itu? Azur itu adalah perbuatan laghaw warofas. Laghaw warofas itu nopo? Laghaw warofas itu adalah perbuatan yang bodoh atau sia-sia atau tidak berguna, dan perbuatan yang cenderung kepada kotor atau kecil yang merofas. Kadang kita nggak sengaja mungkin atau menghina ya, menjadikan satu perbuatan yang cenderung kepada merofas. Maka ini bagian dari pantangan. Nah, anjurannya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu ada punya 4 kegiatan yang utama yang sering dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Nabi merutinkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Dikuatkan lagi hafalannya, dikuatkan lagi pemahamannya, dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Yang kedua, selain memperkuat membaca Al-Quran, Nabi juga memperkuat ibadah sholat malam. Meskipun di luar Ramadan beliau rajin sholat malam, tetapi di bulan Ramadan diperindah lagi sholatnya. Kata Aisyah, la tas'al an husnihi wa tulihi. Jangan tanya panjangnya sholat malam Nabi dan indahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tadi baca Quran sudah, kemudian sholat malam sudah. Yang ketiga, Nabi di akhir bulan Ramadan itu menganjurkan untuk iktikaf. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Nabi memperbanyak sedekahnya. Di dalam satu hadis disebutkan Nabi itu adalah ajudun nas, orang paling dermawan. Di bulan Ramadan ya, Nabi semakin dermawan lagi. Disebutkan dalam hadis itu mislu ar-rih al-mursal, seperti angin yang bertiup, kedermawanan Nabi. Dan ini anjuran-anjuran yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk mengikuti. Bapak Ibu sekalian, penting kita belajar lagi ilmu kaifiyah untuk menjalankan bulan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz niku nanti ngendikan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka cenderung akan banyak rusaknya daripada maslahnya. Maka penting kita belajar lagi, nanti diwawas mati tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya di dalam pelaksanaan sholat malam ini perlu dikaji ulang. Tuntunan-tuntunan yang sudah ada baik dari
putusan tadi atau referensi yang lain, ini bisa kita ambil selama sejalan dengan tuntunan dari putusan tadi. Di putusan tadi juga ada pilihan-pilihan mana yang baik yang bisa kita lakukan. Agar apa? Agar kemudian jangan sampai kita menjalankan ibadah ini tidak sesuai dengan tuntunan yang akibatnya adalah justru menjadikan rusak dan kemudian tidak diberi balasan yang baik atau setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tertolak. Jadi perlu untuk kita belajar sambil menjalankan ibadah puasa, kita buka lagi khususnya tuntunan tentang cara ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan, mari kita berbanyak untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tempatnya sangat tinggi, dan saya yakin setiap manusia pasti punya dosa. Kata Ibnu Qasim, untuk tobat itu caranya hindari perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, sesali perbuatan dosa tersebut yang telah lalu. Dan kemudian yang ketiga, bertekadlah untuk tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu sekalian, karena dosa itu bisa berpengaruh kepada kekhusyukan kita ketika kita beribadah. Menawi kita ngraosaken sholat rasane kering banget, ora iso khusyuk. Kemudian poso koyone ora apa ya, wis kadung luwe, wis kadung ora santak lho. Sholat malam tok rasane. Haji juga enggak seperti melakukan sesuatu. Maka hati-hati, berarti kita masih punya dosa-dosa yang kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menuju bulan Ramadan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosa kita. Agar nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan merasakan khusyuknya bulan Ramadan, sejuknya sholat berjamaah, nyamannya atau nikmatnya sholat malam. Jadi penting untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukhari Muslim itu mengajarkan kepada kita bahwa hadis Rasulullah, doa supaya kita bertobat, Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi. Allahumma firli jiddi wa hazli wa khata'i wa amri wa kullu dzalika. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikap berlebihanku. Kemudian karena Engkau tahu tentang diriku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang memang sengaja aku perbuat atau tidak sengaja aku perbuat.
dan Engkaulah tahu atas segala kesalahan. Ampunilah Bunda. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi lewat hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, untuk memasuki bulan Ramadan, mari kita banyak memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bertobat kepada Allah, mari terus kita minta tolong kepada Allah agar di bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Karena tidak mudah. Seringkali kita di dalam perjalanan itu ujian itu ada saja. Kadang kalau tidak anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan kadang sama-sama jamaah di masjid ini kalau nggak hati-hati, ini juga bisa menimbulkan ujian keikhlasan bulan Ramadan. Kalau tidak hati-hati, misalnya nggak kompak, nggak sepakat masalah kegiatan meriahkan Ramadan, nggak ikhlas satu dengan dua, ini bisa menimbulkan gangguan juga ketika kita menjalankan kekhusyuan di bulan Ramadan. Paling akhir Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan semangat PJM Dau, bahwa di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak betul infak dan sedekah kita. Kita berharap di bulan Ramadan tahun ini Al-Furqan meningkat infak dan sedekahnya, masjid-masjid yang lain juga meningkat infak dan sedekahnya, termasuk zakat mal dan zakat fitrahnya, karena kami memandang bahwa tahun-tahun ini dan 2-3 bulan ke depan kok kelihatannya kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada keyakinan kita bahwa masyarakat kita banyak sekali nanti yang dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan uluran tangan. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian, dana masjid, infak sedekah yang ada di masjid, saran saya sudah mulai kita tingkatkan kemakmurannya, tidak hanya untuk fisik bangunan masjid. Mari kita tingkatkan pula untuk kemakmuran jamaah kita. Kalau jamaah kita makmur, insya Allah masjid kita juga akan makmur. Dalam istilah zakat itu ada mu'allafatul qulubuhum, orang-orang yang hatinya lemah. Nah, jamaah kita yang jarang datang ke masjid ini bisa kita jadikan asnaf untuk kita santuni, kita ambilkan dari sedekah kita, dari infak kita, dari zakat, sehingga kemudian bisa menambah kemakmuran masjid. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk waktu isya, yang kesimpulannya ada 4 hal yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita perluas wawasan keilmuan kita, biar ketika kita beribadah bulan Ramadan, ibadah yang tepat, tidak salah. Kemudian yang ketiga, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan memohon ampun kepada Allah,
bertaubat kepada Allah sehingga kemudian ibadah Ramadan kita lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih sejuk. Dan yang terakhir, mari terus kita minta petunjuk kepada Allah agar kita diberi kemudahan di dalam menjalankan bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa fi ridha wal inayah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.